Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya. Pertanyaan, apakah orang yang selalu memalingkan diri, menyombongkan diri itu tidak diberi hidayah? Karena hidayah itu diperoleh dengan berusaha. Akan tetapi orang-orang yang tidak tahu, diberitahu tidak mau. Menyombongkan diri itu apakah bisa memperoleh hidayah? Jika menyombongkan diri itu apakah bisa memperoleh hidayah jika diberitahu atau disarankan saja tidak mau, malah ketika ketemu malah melengos dari kita. Mau diperingatkan ke jalan benar tidak mau, tapi saya cukup mendoakan semoga dia bisa bertaubat kepada Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua, mohon dijelaskan pada kalimat yang akhir mereka selalu lalai daripadanya. Justru orang sebetulnya hidayah itu diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Ya. Hanya orang yang menyombongkan diri itu tidak mau menerima hidayah. Al-Quran itu petunjuk, hudan, ya, hudal linnas, tunjuk kepada semua manusia. Dan Allah mengutus Nabi Muhammad menyebarkan Al-Quran itu kafatal linnas, untuk seluruh umat manusia. Dan dari Al-Quran itu seluruh umat manusia. Tapi ada yang menerima Al-Quran disuarakan, diserukan, itu ada yang bisa menerima, ada yang tidak mau menerima. Yang tidak mau menerima itulah yang menyombongkan diri. Sa'asrifuan ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Nah itu. Jadi yatakabbaruna fil ardi, menyombongkan diri di muka bumi ini. Karena dia menyombongkan diri, ya. Wa yaro kulla ayatin la yu'minu biha. Orang sombong ditunjukkan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah itu tidak mau percaya, tidak mau mengikuti. Maka kita kembali pengertian sombong. Definisi sombong menurut Rasulullah SAW itu al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia lain. Dia merasa lebih daripada manusia yang lain, merasa super, merasa paling baik, ya, paling benar. Menganggap orang lain selalu di bawah, dia merasa lebih tinggi. Ya, samping itu menolak kebenaran. Padahal Allah menunjukkan manusia ini ke jalan yang benar, tapi orang itu menolak. Maka wa iyaro sabila rusdi la yattakhidhu sabila. Ditunjukkan jalan yang lurus, tidak mau menempuh. Itu menolak kebenaran kan? Nah, itu menolak kebenaran. Maka jangan punya sifat sombong. Lah iblis itu sombong. Iblis itu sombong. Diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam, tidak mau. Alasan tidak mau apa? Karena merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Karena Adam diciptakan dari tanah, iblis diciptakan dari api. Hanya melihat asal-usul itulah dia menolak perintah Allah itu. Ya. Ketika diperintah Allah untuk sujud pada Adam, dia tidak mau. Ditanyakan alasannya apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Lah kok saya suruh sujud pada Adam? Mestinya Adam yang sujud pada saya. Padahal yang merintah itu Allah. Ya, iblis dari api bisa jadi iblis karena Allah yang menciptakan. Dari tanah bisa jadi Adam, Allah yang menciptakan. Semua yang menciptakan Allah.
Maka Allah memerintahkan untuk sujud pada Adam. Malaikat pun sujud kok. Ya. Lalu iblis yang tidak mau karena sombong tadi, menolak kebenaran. Jadi sombong itu menolak kebenaran. Ya. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dia menganggap manusia Adam itu rendah. Oh, dia hanya diciptakan dari tanah, saya malah suruh sujud pada dia. Ya. Itu kan, nanti sombongnya di situ. Ada juga orang yang sombong, mendel-delkan keturunannya. Saya anak presiden, saya anak raja, saya anak pembesar. Ya, itu merasa dirinya lebih tinggi daripada anak petani, anak buruh, anak kuli, itu merasa lebih tinggi. Ya. Padahal Rasulullah dalam brosur itu sudah diterangkan, ya, janganlah kamu berhenti membanggakan apa? Nenek moyangmu. Kalau kamu tetap membanggakan nenek moyangmu di zaman jahiliyah, kamu nanti akan menjadi penghuni neraka. Tempatnya di neraka. Di samping itu, orang yang membanggakan keturunan lebih rendah daripada kumbang pemakan tai. Wawong breng itu loh. Orang ngendel-ndel ke, aku keturunan ini kalah, kowe mau ngisore wawong breng. Lebih rendah daripada wawong pemakan tai itu. Terus Rasulullah menjelaskan, semua manusia itu keturunan Adam. Sedang Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, maka semua manusia itu sama. Nggak ada bedanya. Gitu? Manusia itu hanya tinggal dua. Manusia di dunia itu hanya dua. Jadi orang yang taat pada Allah atau orang yang durhaka kepada Allah. Nah, orang yang taat itulah yang akan selamat. Orang yang durhaka, orang yang sombong itu yang akan tidak selamat. Karena semua manusia itu asalnya sama. Nah, turunnya Adam, Adam dibuat dari tanah, nggak ada yang lebih. Gitu? Boleh merasa lebih, itu memang Allah yang melebihkan. Kalau hanya kamu keturunan anak bupati atau anak wali kota, atau anak gubernur, apa merasa lebih tinggi daripada anak rakyat biasa, tani, buruh, ya, buruh tani dan sebagainya, oh enggak boleh. Yang menempatkan gitu siapa? Kan kamu sendiri. Tapi kalau orang yang lebih mulia karena Allah yang menempatkan, itu yang benar. Sedang yang ditempatkan di sisi yang di tempat yang mulia menurut pandangan Allah itu karena apa? Ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia kamu di sisi Allah itu orang yang bertakwa di antara kamu. Ya, orang yang bertakwa dari kamu. Sekalipun kamu raja atau anak raja kafir, lebih mulia daripada anak, ya, rakyat jelata tapi takwa. Dan semuanya nanti manusia itu akan kembali kepada siapa? Allah. Kembali kepada Allah akan bertanggung jawab sendiri-sendiri amal perbuatannya. Nenek moyangnya yang dibangga-banggakan itu gak ada artinya apa-apa. Tidak bisa menolong. Dan itu dikatakan Rasulullah, orang yang membangga-banggakan nenek moyangnya itulah masyarakat jahiliyah dulu. Maka kalau kamu sudah jadi orang Islam, jangan membangga-banggakan nenek moyangmu. Maka berhentilah kamu dari membangga-banggakan nenek moyangmu. Kamu sudah Islam, jangan seperti jahiliyah. Ya, maka mereka selalu lalai. Sini ada, bahkan anha ghafilin. Lalai itu bukan lali, bukan lupa, tapi nyepelekke gitu loh. Jadi orang yang selalu mengabaikan tuntunan-tuntunan yang benar. Sampai dari Allah menunjukkan jalan yang benar, wa iyyaro sabila rusdi. Ditunjukkan jalan yang rusdi, yang lurus. La yattakhidhuha, tidak mau mengambil dia. Tapi wa iyyaro sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Kalau melihat jalan yang jelek,
Jalan yang bengkok malah cepat dan diikuti. Padahal itu dilarang oleh Allah. Yang diperintahkan oleh Allah dijauhi walaupun tahu. Yang dilarang oleh Allah malah diterjang, dijalani. Nah itu orang sombong. Orang yang sombong begitu, walaupun hidayah petunjuk itu diberikan oleh Allah, tapi nggak bisa menerima karena kesombongannya. Ya, contoh sombong yaitu iblis itu. Walaupun yang memerintah sujud pada adzan itu Allah, yang menciptakannya, masih beralasan. Ketika ditanya, ma manaka Allah tasjuda li Adam id amartuka. Apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud pada Adam ketika aku menyuruh kamu? Dia menjawab, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Nah, aku kamu ciptakan dari api. Adam kan cuma dari tanah. Lah kok saya yang disuruh sujud pada Adam? Dia merasa dirinya lebih mulia daripada Adam. Nah, itulah. Maka sombong itu sifat iblis. Iblis itu tidak ada yang masuk surga, semuanya di neraka. Maka Nabi kita mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga barang siapa yang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar darah. Ya. Di situ diartikan sebesar darah itu sebesar biji sawi. Sampai hari ini belum dapat ditemukan tafsir yang tepat itu. Pokoknya zarah itu suatu benda yang paling kecil. Kalau ada orang mengatakan sebesar biji sawi, masih ada yang lebih kecil lagi, yaitu zarah. Ada yang mengatakan sebesar kuman. Kalau masih ada yang lebih kecil dari kuman, zarah ya yang lebih kecil tadi. Kalau ada sifat kesombongan walaupun sekecil itu, tidak ada tempat di surga Fatimah. Maka dikatakan karena apa? Sombong itu surganya Allah, pakaiannya Allah. Siapa mengambil pakaiannya Allah ya pasti hancur. Tidak boleh orang sombong itu milik kebesaran Allah itu. Ya, apalagi? Halaman pertama surat Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Yang ditanyakan arti diperkenankan ini berarti dibolehkan atau dikabulkan, Ustaz? Mohon dijelaskan. Kemudian dikabulkan, ya. Ud'uni astajib lakum. Mohonlah kamu, berdoalah kepadaku, ya, akan diijabahi, akan dikabulkan. Jadi kalau kita memohon berdoa kepada Allah, doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Berkenan itu maksudnya diijabahi atau dikabulkan. Astajib lakum, itu dikabulkan permohonanmu itu. Nah, orang yang sombong tidak pernah mau minta berdoa kepada Allah. Wong sombong butuh apa kepada Allah? Ya, contoh di situ tadi sudah dirangkan seperti Fir'aun, sombongannya luar biasa. Didakwahi Musa untuk nyembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, karena kesombongannya perintahkan Haman. Haman itu ya nek cara sekarang ya patihnya aja. Hai Haman, buatlah tangga ke langit. Bakar batu merah untuk membuat tangga ke langit yang tinggi. Ya, saya akan menaik tangga itu, akan melihat Tuhannya Musa ada tenan apa tidak. Ya. Dan saya yakin, saya menduga Musa itu hanya kebohongan.
Ya arep ndelok Tuhane Musa katanya yang maha tinggi iku arep munggah ning langit kena buat tangga yang tinggi terus ndelok enek apa ora. Saya yakin tidak akan ada gitu loh. Kesombongannya. Itunya bodoh. Yang maha tinggi itu arep munggah itu gitu. Dan Tuhannya karena dia merasa dirinya Tuhan. Semua orang itu menyembah pada dirinya. Ya kok suruh menyembah kepada Tuhan yang maha tinggi yang tidak kelihatan. Katanya dia langit, maka buatkan tangga yang tinggi saya akan naik ke langit. Coba baca itu ayat halaman berapa tadi? Di situ ada. Halaman 3. Coba dibaca. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma amiltu lakum min ilahin ghairi fa'auqid li ya hamanu 'alat tini faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqqi wa dhannu annahum ilaina la yurja'un. Dan berkata Fir'aun, hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat. Kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta. Dan berlaku angkuhlah Firaun dan bala tentaranya di bumi Mesir tanpa alasan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Ya lah. Tuhan itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Firaun itu. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Maka Musa ngajari orang untuk menyembah Tuhan selain aku. Apa udah Tuhan selain aku? Ya, katanya Tuhan yang maha tinggi, maka perintahkan ya Haman, bakarlah tanah yang liat itu untuk bikin batu merah kalau sekarang ya. Setelah jadi itu buat tangga yang tinggi, menara yang tinggi, saya akan naik. Akan lihat Tuhannya Musa itu di mana. Tapi sebelum itu dia sudah mengatakan, saya yakin Musa itu hanya pendusta. Tidak mungkin saya akan, walaupun naik ke langit nanti tidak akan bisa melihat Tuhannya Musa. Kan memang tidak ada. Tuhan itu ya saya ini, Fir'aun itu. Ya. Tidak ada Tuhan selain Fir'aun, nggak ada. Nah, maka diterangkan oleh Allah, ya, dia memalingkan wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bil ghairil haq. Fir'aun dan bala tentaranya menyombongkan diri tanpa alasan yang benar. Wadhanu annahum ilaina la yurja'un, karena mereka mengira bahwa Fir'aun dan bala tentaranya itu tidak mengira kalau nanti mereka itu semua akan kembali kepada Allah. Pada aku itu aku Allah. Tidak mengira dia. Maka dengan sombongnya. Hidayah apa enggak diberikan pada Fir'aun? Diberikan, didakwai oleh Musa itu. Dengan Harun mendakwai Fir'aun. Ya tak? Tapi enggak mau menerima karena sombong tadi. Jadi orang sombong itu tidak mungkin menerima hidayah. Karena begitu dia disampaikan ditolak,